Hukum Taurat berjalan untuk Yahudi, bagi kaumnya Yakub. Kristen aja ini yang sibuk sendiri. Kami nggak makan babi lagi. Tompel, sejak kapan babi haram untuk kau? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus jangankan kepada muridnya, bahkan kepada iblis sekalipun, Yesus memerintahkan iblis menyembah hanya kepada Allah saja. Berarti yang keluar pada kuburan ini itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus, sehingga menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Itulah yang disebut Kristus atau pengikut Kristen atau Kristen pengikut Kristus. Sorry, silakan. Ada datanya bang. Assalamualaikum. Iblis yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Yesus sendiri yang berkata. Yesus yang berkata. Yang saya maksudkan itu bang, begini ya. Tadi saya maksudkan berkata sama abang itu. Ya. Abang sudah berkata bahwa iblis itu minta disembah. Ya. Iya. Ya. Lukas 4 nomor 7. Ya, Yesus itu tidak minta disembah. Terus abang bilang di situ murid-muridnya ragu-ragu. Sebagiannya ragu-ragu, tetapi murid-muridnya menyembah dia. Yang saya masukkan ini begini loh bang. Silakan. Di sini kan Yesus ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah dia. Yang saya tanyakan ini, Yesus ini tidak berkata bahwa kepada aku ini bukan Tuhan, gitu loh yang saya tanyakan ini. Karena yang di situ sudah bukan Yesus, tapi iblis. Itu bukan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia siapa? Dia siapa? Siapa bilang itu Yesus? Siapa yang mengatakan bahwa itu Yesus? Siapa? Saya. Ketika mereka, Anda kan yang mengatakan. Saya mengakui. Di sini kan tulisnya Yesus. Coba, di mana di situ dikatakan Yesus? Coba abang baca dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, ketika mereka melihat dia. Yesus kan contohnya lah, saya bilang begini, pergi ke gunung sana. Saya bilang begitu sama murid-murid saya. Nah, begitu Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Yesus. Nah, di sini kan ada titik nih kan. Dan ke bukit yang ditunjukkan Yesus. Intinya kan itu bukan Yesus. Kepada mereka, yang ditemui mereka di sana itu bukan Yesus. Itu intinya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Iya. Mereka menganggap itu Yesus dan sebagian ragu. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak Yesus kemudian berkata waspadalah kepada Kristus palsu yang datang dengan tanda yang dahsyat? Mereka akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Pernah nggak Yesus berkata begitu? Betul ada. Iya. Itu sudah. Bang semua itu beda agama itu. Berarti yang mereka datangi pada saat itu adalah Kristus palsu. Karena hanya iblis yang mau disembah. Yesus nggak mau disembah. Lalu Anda bertanya, lah kenapa Yesus tidak menolak? Bagaimana mau menolak? Itu sudah iblis yang datang dalam nama Yesus. Justru iblisnya memang mau disembah. Dari mana abang tahu itu kalau itu iblis? Jelas itu iblis. Kenapa? Satu, dengarkan pelan-pelan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit, angkasa langit, maupun di bumi. Ingat, Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa langit. Dia adalah penguasa angkasa. Yohanes 12:31, iblis adalah penguasa dunia. Jadi penguasa angkasa, penguasa dunia, penguasa bumi itu iblis. Yesus tidak pernah berkata ketika dia mengajar, kepadaku telah diberi kuasa. Enggak pernah. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Kok tiba-tiba ada yang mengaku Yesus, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa? Itu yang pertama. Bang. Sabar dulu. Yang kedua, baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Jawab. Maksud saya itu dari tadi saya ngomong, ya, bilang abang tadi, iblis diberikan kuasa dari siapa yang memberikan dia kuasa? Lah, baca Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, segala kuasa dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu, sebab semuanya telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Ya. Itu kata iblis. Berarti sorga pun iblis punya. Kata iblis di dalam Lukas 4. Iblis tuh Bang Suma ini. Saudara, coba Anda baca Lukas 4 Ditinggal nomor dunia 6 aja, nomor ditinggal. 7. Ya, maksud saya begini. Maksud saya itu begini. Abang tadi kan berkata, Yesus ini kan berkata begini tadi, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu ucapan Pertanyaan iblis. saya, itu astaga. Maksud saya Ya, begini. Kapan iblis itu Bang? Anda kan bertanya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah iblis? Ya itu ucapannya di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa yang mengucapnya? Sendiri yang mengatakannya, itu kata Yesus. Tidak ada di sini Yesus loh. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4 ketika Engkau iblis iblis. merasuki Yudas. Ketika iblis mencobai Yesus, iblisnya berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Pernah nggak Yesus? Abang ini kan membawa ayat itu yang Yesus dicobai iblis. Iblis berkata apa? Yang saya simple loh pertanyaan saya Bang. Simple loh. Yang saya masukkan begini. Ini kan di sorga dan di bumi. Iblis cuman berkuasanya di bumi. Yang abang katakan tadi. Ini ada perkataan di sorga loh. Iblis kira-kira ada nggak kemudian yang bisa melarang dia untuk mengatakan itu? Bahwa aku telah berkuasa di surga, aku berkuasa di bumi, aku berkuasa di Pluto, aku berkuasa di matahari. Bisa nggak iblis dibatasin ngomong seperti itu? Iya, bisa nggak? Ya tidak bisa. Karena dia itu malaikat jatuh. Iblis bisa melakukan apa saja. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblisnya berkata segala kuasa itu serta kemuliaannya, kemuliaan apa? Telah diberikan kepadaku, sebab semuanya itu telah aku diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, wahai Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, di sini bukan di bumi Bang, di sini di sorga. Yesus, saudaraku, Yesus itu di surga tak pernah berkuasa di surga. Yesus itu tidak pernah. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia berkuasa di surga? Coba kasih saya dalil. Enggak, siapa bilang? Ada. Saya barusan. Yesus juga berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sendiri. Yesus itu kan adalah firman. Iya Bang Suma. Kamu yang tahu tentang Yesus atau Yesus yang tahu tentang dirinya? Muridnya yang tahu tentang Yesus. Muridnya. Jadi Yesus tidak tahu tentang dirinya. Anda lebih tahu tentang Yesus, gitu. Begini. Yesus tidak tahu tentang dirinya, dan yang tahu tentang Yesus adalah Anda, gitu. Kalau di bawah dia putra sering susah dikasih. Begini ya. Kalau abang menanyakan Yesus itu berkuasa di sorga, saya baca. Ya, saya baca ayatnya. Silakan. Pasti abang tahu lah. Sudah sering orang baca ini. Di mana Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus, cuplis. Itu karangan penulis Yohanes, bukan ucapan Yesus. Dan itu juga tidak berbicara tentang Yesus. Itu tidak berbicara tentang Dengar Yesus. Bang.
Di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Nah, segala firman sesuatu adalah dijadikan Allah, oleh dia. tapi Yesus Tanpa bukan dia firman. Tidak. Diam Kacau dulu, ini. Bang. Diam. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa Dia siapa? tidak ada Dia segala siapa? sesuatu. Dia siapa? Firman. 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 Apakah firman itu Yesus? Ya, firman itu Yesus. Di mana dalilnya firman itu Yesus? Oke. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, maksudnya apa? Ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu telah menjadi daging. Sebab kenapa? Firman itu disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria. Apa firmannya? Maria, pencipta langit dan bumi, menginginkan engkau hamil. Ya. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Setelah kemudian Maria hamil dan melahirkan seorang daging, maka disebutlah firman itu telah menjadi daging. Matahari pada mulanya apa? Apa? Matahari pada mulanya apa? Pada mulanya? Ya. Iya, pada mulanya apa? Maksud saya apa? Matahari itu sebelum ada jadi matahari pada mulanya apa? Matahari lah. Masa matahari pada mulanya matahari? Abang ini fokus ke mana begitu loh. Matahari itu pada mulanya firman. Bumi ini pada mulanya firman. Segala sesuatu pada mulanya adalah firman. Termasuk anak Maria pada mulanya adalah firman. Firman yang mana? Firman yang bersama-sama dengan Elohim. Di mana ayatnya matahari itu adalah firman? Berfirmanlah Tuhan. Baru saya jadilah. tahu adalah matahari itu adalah firman loh. Malam ini saya baru Berfirmanlah tahu. Tuhan. Jadilah terang. Ya. Berfirmanlah Tuhan. Hamillah Maria. Baru saya tahu Abang Juma bilang kalau matahari itu ada mulanya firman. Baru saya tahu malam ini. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berfirman, maka semuanya ada. Bang, diam dulu ya. Diam dulu Abang dulu. Di sini Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah macam mana matahari itu menjadi manusia, Bang? Matahari jadi manusia. Bulan ya, matahari kan terang. Loh, pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah terang, Udah. maka terang itu jadilah matahari. Dengar dulu Abang. Allah memisahkan gelap dan terang. Gelap dan terang ya, memisahkan gelap dan terang. Butuh proses yang abang membawa ini kan rasi. Yang abang membawa proses ini kan gak? rasinya. Butuh proses Enggak, gak abang 9 membawa bulan? Yang mana sih abang ngomong ini? Kemanusiaan atau matahari? Boleh nggak digantikan Kristen yang seperti ini? Aku nggak suka Kristen bodoh yang sombong nanti atau apa-apa. Wah. Bisa Kristen yang lain. Bukan bukan sombong. Abang kan bawa narasi tadi firman itu adalah Ada matahari. nggak Kristen yang agak berisi sedikit? Saya nggak suka orang-orang yang tolol bodoh. Ya silakan. Tanggapi pernyataan saya. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Iya Bang, cuma semua berasal dari Dia. Ya, kalau Dia berfirman baru semuanya jadi. Itu tidak salah, karena di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Termasuk Yesus. Iya, termasuk Yesus, Bang. Itu coba yang tadi yang masih awam itu coba dengarkan. Silakan lanjut, Ya. Bang. Jadi apa yang dikatakan Bang Zuma tidak salah, benar. Sebab di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Mengapa Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Itu artinya yang melakukan itulah adalah Dia, Bapa itu sendiri melalui Yesus.
perantaraan Yesus. Ya, jadi Yesus hanya pengantara untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, waktu dia mengutus anaknya ini, dia ingin menyampaikan perintah, dan perintahnya itu bila diterima, orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Sahabat Dan Atin perintah itu Kusmiatin sudah diterima oleh anak ini, Yesus yang dan lebih juga Alim Bahri. Barakallahu fiik. Makasih. Lanjut Bang, lanjut. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi daging, jadi manusia. Artinya apa? Yesus yang pertama kali menerima firman hidup itu. Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman. Yesus telah menerimanya. Maka dikatakan bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 26, dalam diri Bapa ada hidup dalam dirinya. Maka hidup itu diberikan juga kepada anak. Karena anak menerima firman itu secara penuh. Dan anak inilah yang memberitakan hikmat kehidupan Bapa itu. Sehingga dia mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya apanya? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal. Mengaruniakan. Kalau Yohanes 3 ayat 16, Elohim mengaruniakan anaknya. Di sini dijelaskan dia mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak. Jadi Yesus pertama kali manusia yang menerima firman secara utuh, sehingga dia kepenuhan dari firman atau kepenuhan dari Elohim, dan dia memiliki sifat Elohim itu sendiri. Maka dikatakan, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, karena sifat daripada Bapa menurun kepada anak ini. Dan untuk itulah anak diutus supaya kita mencontoh hidupnya. Jadi kalau kita mencontoh hidup Yesus, kita sama akan menjadi anak, seperti Yesus juga adalah anak. Dan di dalam Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi Yesus itu juga menerima janji dari Bapa. Demikian juga orang yang menjadi anak Elohim juga akan menerima janji bersama Yesus. Jadi Yesus ini di dalam Bible jelas sekali bahwa dia manusia yang sempurna, yang telah mencapai gambar rupa Elohim sesuai dengan rencana Elohim menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Dia yang pertama kali mencapainya. Dan jika orang yang mencapai gambar rupa Elohim, dialah yang dikatakan selamat sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Itu keselamatan di sana di dalam Bible ini mengarahkan keselamatan itu mencapai gambar rupa seperti anak ini. Jadi sama seperti kalau orang diperintahkan, ayo kamu pergi ke Bandung. Kalau kamu sampai ke Bandung, itu namanya kamu mencapai dan selamat. Dan Bapa di dalam Bible berencana punya anak, punya ciptaannya segambar. Segambar itu artinya sepikiran, seperasaan. Nyata di dalam kehidupan orang itu, apa saja yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa atau sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Itu gambaran daripada anak. Maka Yesus dikatakan anak tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan Bapa. Itu yang dikerjakan. Nah, itulah anak. Ya begitu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi Yesus didudukkan kemudian sebagai utusan Tuhan. Tuhan mengutus anaknya yang adalah manusia ciptaannya, yang berasal dari firman-Nya. Namun di sini saudara Suki masih kebablasan. Kenapa? Karena
masih menyetarakan antara Yesus yang manusia itu sehakikat dengan penciptanya. Tadi sudah benar, tapi lama-lama jadi aneh gitu. Padahal Yesus itu memberikan hidup kekal kepada kaumnya Bani Israel bila mana memenuhi syarat. Syarat pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada yang mengenalnya sebagai Tuhan, itu sudah keluar dari ajaran Yesus dan sudah pasti diusir oleh Yesus sebagai pelaku kejahatan, karena sudah menyetarakan Yesusnya dengan Tuhannya. Tadi kesempurnaan firman, seutuhnya kemudian Yesus adalah penyampai firman yang sempurna. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun, berarti banyak, bukan hanya Yesus, yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka baginya roh Tuhan ada padanya tak terhingga. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10, ketika ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi itu sudah membantah pernyataan saudara Zuki, karena pingin kali kemudian punya sembahan baru bernama Yesus. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa seperti yang saya uraikan tadi, kenapa orang Kristen itu berbondong-bondong hari Minggu ke gereja menyembah yang bernama Yesus ini? Karena adanya kekuatan dari kuasa gelap yang ingin disembah dalam nama Yesus. Saudara Suki kemudian menjelaskan, Yesus ciptaan bla 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 bla. Itu sisi Yesus yang benar, yang adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Tapi ketika saudara Suki mengatakan itulah kesempurnaan, sehingga dia menyetarakan dengan dirinya dengan Bapa, sehingga dia berkata siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, siapa yang mendengarkan aku sama dengan mendengarkan Bapa, itu sedang memproklamirkan Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah Kristus yang berbeda dengan Yesus yang tadi. Nah ini, sehalus apapun saudara menyampaikan tentang Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus, itu akan kebaca. Karena ujung-ujungnya Anda akan menyetarakan Tuhan dengan ciptaan Tuhan yang memakai nama Yesus tersebut. Anda menggabungkan antara Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang dikenal sebagai agnostos theos, dewanya orang Roma dan Yunani, yang diperkenalkan Paulus kepada mereka. Nah, sedangkan pengajaran yang ada dalam Bible itu merangkum dua Yesus ini. Yesus yang adalah Mesias untuk Bani Israel, dan Yesus yang datang kemudian yang digunakan namanya oleh Paulus untuk membatalkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi sehalus apapun saudara Suki menutupi Kristus yang Anda ingin sembah dan jajakan itu tidak akan pernah bisa. Sebab Yesus disusun semua firman yang pernah terlontar dari mulutnya, disusun semua mujizat yang pernah Yesus sampaikan, perlihatkan di tengah kaumnya, hanya bisa mengantarkan Yesus sebagai Mesias, mengantarkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak bisa mengantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Akan tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dikonsumsi oleh orang Roma, orang Yunani, maka mereka orang Roma dan Yunani akan mengatakan ini pasti dewa. Ini dewa kita telah turun ke bumi. Sebagaimana kemudian Paulus ketika ada di Roma, dia kemudian dilantik menjadi dewa Zeus, dewa Hermes, disebabkan karena Paulus mampu bermukjizat. Inilah yang terjadi. Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang membangkitkan orang mati, orang lumpuh dibuatnya berjalan dan seterusnya, itu adalah agnostos theos yang kalian tidak kenal.
Jadi orang Athena yang tadinya menyembah kepada Agnososteos, ketika Paulus datang memperkenalkan Agnososteos dalam nama Yesus, mereka kemudian beralih menyembah kepada Yesus yang turun ke bumi. Inilah yang saudara Suki sampaikan secara halus, bahwa Yesus ini bla bla bla, memang dia ciptaan, memang dia ini bla bla bla, tapi berujung kepada dewanya orang Roma. Demikian. Silakan. Ya Bang Zuma, saya mau menjelaskan ini Bang. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sejak semula Tuhan itu mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, tidak ada rupanya. Jadi artinya apa? Kita boleh mau mencari tahu apa isi arti kata gambar itu. Dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 29. Di sini Roma menjelaskan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Nah, gambar ini juga masih kurang jelas di sini. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kata gambar kita akhirnya mengerti itu adalah unsur-unsur atau komponen yang ada pada Tuhan, yaitu pikiran dan perasaan. Itu diberikan kepada penciptaan, pada manusia ciptaannya, sehingga manusia punya pikiran dan perasaan juga. Nah, manusia punya pikiran dan perasaan, dia memiliki keinginan. Nah, waktu manusia pertama ini diberi perintah, jangan makan buah ini, nanti kamu mati. Tetapi manusia pertama tidak mengindahkan perintah itu, malah mendengarkan perintah keinginan daripada si iblis. Drama ini, kejadian ini Bang, sehingga membuat 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Nah, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Lebih jelas lagi Yesus mengatakan, memberi jelas kepada kita dalam Yohanes 8 ayat 44. Mereka bangsa Yahudi yang diwakili oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus katakan bapamu iblis. Mengapa dikatakan mereka bapaknya iblis? Karena mereka mau menjadi anaknya. Anak itu menuruti keinginan daripada bapaknya. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapak, karena kamu ingin melakukan keinginan bapak. Itulah yang terjadi. Makanya Tuhan waktu itu berkata kepada ular dan Hawa, aku akan membuat permusuhan. Terjadilah permusuhan itu. Yesus dimusuhi oleh mereka, yang seharusnya menurut Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya, waktu anak itu diutus sebagai ahli waris, harusnya mereka itu para penggarap, yaitu ahli-ahli Taurat orang Farisi, menyerahkan umatnya kepada Yesus. Tapi mereka tidak mau, karena mereka tahu ini anak sebagai ahli waris. Mereka tidak mau. Maka bagaimana supaya mereka tetap memiliki umatnya itu? Dibunuhlah anak ini. Itulah yang terjadi. Tetapi memang Tuhan dengan sengaja mengutus anak ini ke dalam dunia. Karena apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lihat di dalam Mazmur 14 ya. Ini Mazmur 14. Mazmur 14 ayat 1, 2 dan 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi.
Dan yang mencari Elohim, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Tuhan sudah melihat manusia di dunia ini sudah tidak ada yang berbuat baik. Mereka melanggar dan bejat. Sehingga Bang, kalau kita baca di dalam Yehezkiel 18 nomor 20, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa itu harus dihukum mati. Jika ayat ini ditegakkan oleh Tuhan, maka seluruh manusia itu harus mati, Bang. Nah, Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan, Bapa begitu mengasihi dunia ini, dunia yang dikuasai oleh si jahat, dan semua orang di bawah kekuasaan si jahat, di bawah hukuman. Nah, bagaimana dia mau menyelamatkan? Untuk itulah anak yang dari terang, anak yang kudus, dia utus ke dalam dunia untuk menyampaikan berita sukacita bahwa terang telah datang, hidup dari Bapa telah datang. Tetapi mereka yang mewakili umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, tidak mau menerimanya, membunuhnya. Tetapi bersyukur bahwa pembunuhan itu memang rencana Bapa untuk masuk ke alam maut supaya iblis dapat ditaklukkan. Waktu anak ini masuk ke dalam alam maut, iblis tidak bisa menahannya. Tidak ada tuduhan kesalahan sehingga tidak bisa ditahan. Yesus dibangkitkan. Setelah dibangkitkan diberi segala kuasa itu. Dan Yesus berkuasa atas iblis. Sehingga seluruh manusia yang ada di bawah kuasa iblis dapat diangkat, ditebus untuk dihakimi menurut perbuatan. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, sehingga mati di atas kayu salib dan masuk ke dalam alam maut. Nah, lanjutnya apa nih? Nah, lanjutnya ini Bang, saya mau baca ini. Yohanes 1 ayat 17 ya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi perhatikan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Jadi kebenaran itu hanya datang melalui anak ini yang diutus. Sehingga apa dikatakan Yesus, barang siapa percaya kepada anak ini, dia peroleh hidup yang kekal. Mendengarkan ajarannya dan melakukannya. Bab kalau saya membaca di dalam Yohanes 17 ayat 3, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini harus dipahami arti kata mengenal itu bagaimana. Knowing by experience. Jadi maksudnya Bang, mengenal di sini itu sudah dijelaskan sebetulnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tetapi saya akan masuk ke sini dulu untuk bawa pengertian di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Mana ini? Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah mereka tidak mengenal dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa? Ulangan 6 ayat 4, mereka selalu kumandangkan bahwa mereka mengenal Tuhan itu Esa. Ternyata bukan karena mengenal Tuhan itu Esa sehingga dia memperoleh hidup kekal. Jadi arti kata mengenal itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tetapi sebelum saya baca ini, mengapa mereka binasa? Saya ulang dulu ke Hosea 4 ayat 6 ini Bang. Ternyata karena di ayat 1 dan 2 ini penyebabnya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan terhadap hukum dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi perbuatan-perbuatan jahat ini yang membuat Tuhan mengatakan umatku binasa. Bukan karena mereka mengenal Tuhan itu Esa. Nah demikian juga Bang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini penjelasan dari kata mengenal sehingga orang memperoleh hidup yang kekal.
Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Kalau kita tahu Elohim itu adalah kasih, lalu kita berbuat kasih terhadap sesama, berarti kita melihat, kita mengenal, kita berasal dari Elohim. Tetapi kalau kita tahu Elohim itu kasih, tetapi orang berbuat jahat, tentu dia tidak berasal dari Elohim. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23. Hendalah kamu dari hadapanku karena kamu pembuat kejahatan. Sekalipun kamu dikaruniai roh, bisa bermujizat, bisa bernubuat, mengusir setan, tetapi karena jahat perbuatannya, Tuhan tidak mengenalnya. Yesus yang diutus, diberi kuasa untuk menghakimi, mengatakan, aku tidak kenal kamu. Iya, lanjut Bang. Terima kasih. Haleluya. Ya Bob Chen Iya. sama Nicholas. Oke, lanjut Bang Zuma. Lagi-lagi Anda salah mentafsirkan kitabnya agama lain yang bukan kitab saudara. Ketika dikatakan besel minu kitmu tenu, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu sama sewujud dengan manusia. Dan kalau Anda memahami, saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu sewujud dengan manusia, berarti bukan cuma Yesus. Manusia pertama yang dimaksud di situ dalam bahasa Ibrani-nya Adam, yang merujuk kepada Adam dong. Bukan Yesus. Kenapa pula kemudian Yesus yang dijadikan dilantik sebagai tokoh lalu lari ke Kejadian 1:26. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan segambar dengan kami, serupa dengan kami, itu bukan berarti pencipta langit dan bumi itu bisa diwujudkan dengan manusia. Cuman bias, seperti seorang tokoh yang kemudian dikenal sebagai ahli mebel. Rasa daripada goresan tangannya itu akan tercermin terhadap lemari yang dibuatnya. Antara ahli pembuat lemari dengan yang asal-asal bikin lemari itu akan tercermin dari citra dirinya sendiri terhadap apa yang dibuatnya. Orang bisa kagum terhadap lemari ini sangat baik. Kenapa? Karena dihasilkan dari tangan yang ahli. Maka apa yang terjadi terhadap Adam alaihissalam itu adalah kesempurnaan daripada esensi Tuhan itu sendiri yang telah menciptakan dalam bentuk sempurna. Bukan berarti Adam itu sewujud dengan Tuhan, sampai-sampai Yesus pun nanti disetarakan dengan Tuhan. Itu cocokologi yang kemudian dilakukan oleh saudara Kristen dari sejak dulu dengan mengambil kitabnya agama Yahudi, sementara Yahudi tidak pernah mensifati Tuhan yang mereka sembah itu sewujud dengan manusia. Lalu kemudian berbicara tentang kasih. Bagaimana orang Kristen ini bisa kasih? Dari mananya Kristen ini bisa disebut kasih? Nggak bisa. Pertama, kasih itu adalah ketaatan. Ketika kita kasih kepada Tuhan, maka kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sama dengan kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan mana yang dilakukan oleh orang Kristen? Tak ada satupun. Perintah yang mana? Perintah yang mana yang Kristen kemudian lakukan? Saling mengasihi dalam arti kata menolong, membantu, murah senyum, bermurah hati, berbagi, kasih Indomie, itu yang dimaksudkan? Tidak, bukan itu. Yang dimaksud kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Bagaimana dengan kasih kepada manusia? Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk melakukan dan tunduk taat kepada perintah Tuhan. Itu yang disebut kasih tuh. Makanya Yesus menerangkan dalam Matius 5
di situ ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang meniadakan hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Kemana perginya? Ke neraka, tempat terhina. Tetapi orang yang melakukan segala perintah Tuhan dan mengajarkan orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit alias surga. Nah, kalau ini sudah disampaikan oleh Yesus bahwa tidak boleh menghilangkan sedikit pun dari hukum Torah. Kalau dihilangkan maka menempati neraka. Tetapi yang benar adalah melakukan segala perintah. Kalau melakukan segala perintah, maka akan masuk ke dalam surga. Orang yang mengasihi sesamanya sudah pasti mengajarkan untuk menjalankan segala perintah. Kenapa? Karena dengan menjalankan segala perintah, orang tersebut kita ajak masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, orang yang mengajarkan orang lain cuman joget di hari Minggu, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan semua larangan Tuhan dilaksanakan, dilakukan, dilanggar, lalu mengatakan dia kasih, itu hanya pembual. Itu tidak mengasihi manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa buktinya agama Kristen itu bukan agama kasih? Kita lihat di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah orang Kristen itu ngeh dengan peringatan itu? Apakah orang Kristen peduli dengan ucapan itu? Apakah orang Kristen akan prihatin dengan ucapan itu? Apakah dengan ucapan Yesus itu kemudian orang Kristen melarang lagi anaknya memanggil Yesus Tuhan, melarang lagi anaknya memahami agama yang bermujizat, mengusir setan, memakai nama Yesus? Tidak. Itu dianggap hanya angin lalu. Yang penting ke gereja, bernyanyi di sana, bebas melakukan apa saja, bebas makan apa saja, bebas minum apa saja, dan mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku bersatu dengan Tuhan, bahkan mengaku kemudian dia adalah pelari surga. Maka itu sudah cukup bagi orang Kristen. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Yang dimaksud kasih adalah melarang anaknya kemudian memanggil Yesus Tuhan, melarang anaknya mengikuti orang-orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Karena dengan begitu anaknya tidak akan masuk ke dalam kelompok yang diusir oleh Yesus. Itu baru kasih. Lah kalau pembiaran, sudah jelas-jelas di gereja orang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, anak masih aja dibiarkan ke sana, berarti tidak kasih. Yang disebut kasih itu adalah poinnya menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin mau menyelamatkan manusia kalau sudah jelas, sudah bocor soalnya? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, disebut sebagai pelaku kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Surga apa neraka? Neraka. Tapi masih juga membiarkan anaknya terlibat menjadi bagian daripada jemaat Kristen. Apakah itu kasih? Bukan. Itu adalah kekonyolan, kebotolan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi saya katakan kepada saudara sekali lagi, dalam agama Kristen tak ada kasih. Yang ada adalah kasih semu. Silakan. Ya, sekali lagi Bang Zuma, saya tidak mengatakan gambar rupa itu dalam pengertian rupa fisik secara harafiah. Rupa itu kualitas, sedangkan gambar itu adalah unsur pikiran dan perasaan. Nah, pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu diperintah, ada perintah. Kalau kita baca di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Mulut Elohim telah mengatakan kepada Adam dan Hawa, keluarlah firman itu, jangan makan buah ini, nanti kamu akan mati. Seharusnya mereka itu taat supaya tetap hidup sesuai dengan Matius 4 ayat 4. Tetapi mereka melanggarnya.
maka hukuman mati terjadi. Nah, artinya pikiran perasaannya gambar diri daripada Adam dan Hawa rusak. Nah, karena rusak itulah maka Tuhan mau menyelamatkan, memperbaiki, memulihkan kembali gambar itu. Nah, sehingga anak dijadikan prototipe atau blueprint daripada manusia yang diciptakan Tuhan segambar dengan dirinya. Contohnya Yesus. Maka di dalam Roma 8 itu, Bang, kalau kita baca di ayat 28-nya, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Ada rencana penciptaan manusia. Nah, ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya orang yang mengasihi Elohim menjadi saudaranya, dia menjadi yang sulung. Itulah penyelamatan, supaya kembali memperoleh kemuliaan. Kemuliaan itu ditunjukkan dari sikap perbuatannya sesuai dengan kehendak Bapa. Telah dinyatakan oleh anak yang diutus ini. Sehingga apa kesaksian oleh di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes menulis, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yesus adalah peraga daripada firman itu sendiri. Dia peraga daripada hikmat. Sebab di dalam Lukas ayat 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Elohim ada padanya. Hikmat itu sama dengan logos, sama dengan firman, sama dengan kecerdasan atau kuasa. Dinyatakan di dalam diri anak. Itulah dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Manusia diciptakan dari firman, yang dia kehendaki seperti ini anak ini, bukan yang telah melanggar dari Adam dan keturunannya. Jelas ya, Bang Juma? Nah, lalu saya mau baca ini, Matius 22 ayat 37 sampai 40. 37 bicara tentang kasih kepada Tuhan, 39 kasih kepada sesama. Perhatikan ayat 40-nya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi melalui hukum kasih ini, itu seluruh peraturan kitab para nabi itu tergenapi. Matius 7 ayat 12, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh perintah, hukum, ketetapan, dan peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia itu dapat dilaksanakan jika orang tinggal di dalam kasih. Dan kasih itu salah satu yang Yesus jelaskan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Kalau kamu mau dihormati, hormatilah dia. Kalau kamu mau disayangi, sayangilah dia. Begitu Bang Juma. Yesus menjelaskan tentang kasih. Tetapi Bang Juma, kalau saya baca di dalam Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Lukas 16 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat berakhir sampai zaman Yohanes.
Maka selanjutnya setelah Yesus datang ke dalam dunia, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Itulah kerajaan Allah sedang diberitakan. Siapa dia? Hidupnya Yesus, yaitu hikmat, yaitu firman yang hidup. Itulah kerajaan Allah. Peraturannya hidupnya Yesus itu, Bang. Jadi kalau orang hidup seperti Yesus, dia ibarat hidup di dalam pemerintahan kerajaan Elohim. Lalu apa lagi nih? Ya, sampai Demikian dulu Bang Zuma, lanjut Iya. yang lainnya. Sekarang pertanyaan saya sederhana, Bang. Kalau Anda mengatakan hidup seperti Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah Yesus ketika ia hidup, dia mencerminkan sebagai seorang Kristen atau dia sebagai seorang Yudaism? Hidupnya dia bukan sebagai seorang Kristen, dia sebagai seorang Yahudi yang genap melakukan seluruh hukum dengan sempurna. Karena tidak ada satu manusia di Yahudi itu dapat melakukan hukum Taurat. Saya baca di dalam Yohanes 7, Bang. Lalu bagaimana Yohanes Anda 7. mengatakan keselamatan itu harus hidup sama seperti Yesus, sedangkan Yesus tidak hidup seperti Kristen? Hidup itu bukan bicara tentang ibadah, tapi kehidupan itu sendiri, Bang. Ya. Yesus mengatakan, Bapa Jadi dari itu poin roh, mana? maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang itu tidak perlu ke gereja, nggak masalah, tetapi dia menjalankan hukum kasih itu. Bagaimana mau kasih, Bang? Maksudnya bagaimana mau kasih kalau implementasi daripada kasih itu nggak ada lagi? Saya curiga. Maksudnya implementasi bagaimana? Begini, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu duduk kemudian di tempat yang kudus. Sang pembinasa keji ini seakan-akan suci, seakan-akan mereka itu orang yang paling benar, sama seperti hidupnya Yesus, sama seperti hidup seorang nabi-nabi. Tapi mereka adalah pembinasa keji. Lalu Yesus merujuk kepada siapa? Seperti yang telah diceritakan, yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah satu daripada yang diceritakan oleh Nabi Daniel terhadap pembinasa keji itu adalah menentang perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Ketika Sang Yang Maha Tinggi mengatakan jangan kau makan babi, sang pembinasa keji yang sok suci ini makan babi. Ketika sang Maha Tinggi mengatakan kuduskan hari Sabat, sang pembinasa keji yang sok suci ini malah ibadah minggu. Ketika pencipta Sang Maha Tinggi ini mengatakan sunatkan kulupmu, maka penggantinya diganti lagi sang pembinasa keji ini kulup hati aja. Yesus sendiri yang mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, sok suci, sok paten, sok hebat, tapi semua perilakunya bertentangan dengan perintah Sang Yang Maha Tinggi. Ia akan menganiaya orang-orang yang suci, milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan berusaha mengubah hukum-hukum. Lalu dikatakan lagi di dalam Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul, pasukannya akan muncul, murid-muridnya akan muncul, pengikutnya akan muncul. Mereka akan menajiskan, mereka akan mengotori tempat-tempat yang suci, menghapuskan korban sehari-hari. Tak ada lagi korban sehari-hari dibuatnya, karena menurut dia cukup sekali saja adalah persembahan, yaitu Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang dinubuatkan oleh Yesus yang duduk di tempat suci. Tapi mereka adalah sang pembinasa keji, mengajarkan manusia meninggalkan semua firman Tuhan, meninggalkan semua hukum Tuhan. Tapi mereka nggak sadar Adam dilemparkan dari surga, dari Gan Eden menuju ke bumi hanya karena melanggar satu perintah. Mereka melanggar seluruh perintah, lantas mereka bermimpi masuk ke surga. Ini lelucon. Adam diusir, katanya akibatnya mewariskan dosa-dosa kepada keturunannya, padahal cuma dilarang makan satu buah. Lah Kristen, seluruh makanan yang dilarang dimakan. Kalau Adam aja dikutuk, diusir, keturunannya kemudian mewariskan dosa, lalu apa hukuman untuk Kristen ini selain neraka jahanam kekal di sana? Kalau
Adam satu perintah diusir dari surga. Lantas Kristen yang melanggar semua perintah mau masuk ke surga. Peret. Gimana ceritanya? Adam yang sudah ada di Gan di Eden, taman yang ada di Eden, melanggar satu perintah aja disepak oleh Tuhan. Ini ada pemimpi-pemimpi, ya, orang-orang yang najis kemudian duduk di tempat suci berkata menurut firman Tuhan dan hikmah Tuhan ketonyo, tapi seluruh perintah Tuhan dikatakan sampah. Mana mau masuk surga? Mungkin maksudnya surga neraka, maksudnya neraka yang dianggap surga. Tidak akan mungkin itu, saudara Suki. Yesus sendiri mengatakan itu. Bagaimana mungkin engkau bermimpi? Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Siapa yang dituduh Yesus seperti itu? Baca di dalam Matius 23:1 perikop. Intinya di nomor 3-3-nya. Apa kata Yesus? Sebagian nabi kau bunuh, sebagian kau salibkan, sebagian kau tolak, sebagian kau siksa, sebagian kau aniaya, dan seterusnya. Ahli-ahli Taurat kau aniaya, kau siksa, dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin engkau akan meluputkan dirimu dari api neraka? Jadi nggak mungkin, saudara. Yesus bagi kami orang yang beriman ini, ketika membaca Bible, kami masih menorehkan kemudian data yang ada dalam Al-Quran. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran saya mengatakan, orang-orang terdahulu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Artinya di dalam Bible itu masih ada kebenaran, tapi syarat juga dengan kebatilan. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa ending ucapan Yesus kemudian? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena sang pembinasa keji itu akan berpura-pura nanti, aku bertemu dengan Yesus di sini loh. Lalu pembinasa keji itu akan mengarang-arang cerita. Mimpi-mimpinya akan diurai kemudian seakan-akan dia itu mendapatkan ilham. Lalu menekankan untuk mengajarkan, meninggalkan segala perintah Tuhan. Habis itu mereka naik di mimbar berkhutbah. Kita ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Cek per cek di gereja mereka masih menghambakan diri. Pertanyaannya, kalau mereka bukan hamba Tuhan, tetapi di gereja mereka menghambakan diri, muncul pertanyaan besar yang tanda tanya titiknya sebesar lapangan bola. Apa tanda tanyanya kemudian? Berupa pertanyaan. Siapa yang Kristen sembah? Kepada siapa Kristen menghambakan diri? Sedangkan mereka bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia menghambakan diri. Dia menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan tidak? Lalu kepada siapa? Nah, itu tanda tanya besarnya. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak. Cek per cek hari Sabtu, hari Minggu, mereka masih menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan bukan? Lalu kepada siapa? Tanya kepada saudara Suki. Kalian bukan hamba Tuhan, dan itu sudah diajarkan oleh pendiri agama saudara. Jadi kalau Anda bukan hamba Tuhan, tapi Anda anak-anak Tuhan, lalu hari Minggu kalian itu menghambakan diri kepada siapa, Rek? Ingat, ingat. Kekuatan yang ada di atas muka bumi ini, yang mengajarkan untuk disembah adalah Tuhan. Selain itu, iblis. Ketika ajaran Tuhan sudah dihapuskan dengan embel-embel kita ini sudah dimerdekakan, kita ini bla 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 bla, berarti iblis sudah berhasil memperdaya Anda. Karena Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kemudian manusia hidup di atas muka bumi ini tanpa tuntunan. Sedangkan Paulus pendiri Kristen mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, tidak. Tak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus lagi, tidak. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Tuhan. Paulus mengatakan, tidak. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yesus mengatakan, tidak juga.
Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Mana yang harus kita dengar? Yesus atau Paulus? Ini. Di mana Kristen berpijak? Di Paulus dong. Karena Yesus melarang makan babi. Yesus minta agar muridnya itu taat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai Rasul Tuhan adalah sama dengan melakukan segala pekerjaan yang Yesus lakukan. Tadi saya tanya, Saudara Suki yang mulia, adakah Yesus itu hidup sebagai orang Kristen? Tidak. Tapi kenapa Anda mengatakan kita harus hidup sama seperti Yesus? Maksudnya bukan dari segi perbuatan. Lalu dari segi apa? Dari segi hayalan. Dari segi perasaan, dari segi ilusi, dari segi halusinasi, dari segi angan-angan. Tidak mungkin. Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus? Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang mengaku muridku, dia akan melakukan segala apa yang pernah aku kerjakan dan segala apa yang aku perintahkan. Jadi Anda ini seorang pemimpi, sama seperti Paulus, bermimpi aja terus, melihat cahaya, dipikir Tuhan yang datang kepadanya. Belum ada yang memperkenalkan diri. Siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia tidak mengatakan, siapakah engkau bacok? Siapakah engkau tante? Siapakah engkau kuda? Kenapa lari ke Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau ada suara dan ada cahaya seketika itu Tuhan? Akulah Yesus. Yesus tingan film karton. Jadi begitu saudaraku Suki, Yesus mengatakan, apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapakah itu? Pembinasa keji adalah dia yang menggiring manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seperti iblis menggiring Adam untuk meninggalkan perintah Tuhan. Seperti Paulus menggiring manusia untuk meninggalkan segala perintah Tuhan. Itulah dia. Demikian. Ya, Bang Juma tadi Bang Juma mengutip Matius 23 24 yang duduk di bait suci itu. Mereka itu angkatan jahat, Bang Subang. Di dalam Matius 12 ya, ayat 39 itu berkata begini, Bang. Dari 38 saya coba baca. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat 41 dan 42 ini yang menjadi perhatiannya. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama orang ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Orang Niniwe tanpa tanda mujizat. Datanglah Yunus, diberitakan firman dari Tuhan, mereka bertobat. Tetapi angkatan yang jahat ini sudah berulang-ulang tanda mujizat diberitahu, disampaikan, dinyatakan di depan mata mereka. Tetap saja dia mau mencobai terus, berikan aku tanda. Ayat 42-nya, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Yesus adalah peraga dari hikmat Tuhan, hikmat dari Bapa. Dia melebihi dari Yunus dan melebihi daripada Salomo. Jadi angkatan jahat itu tidak mau bertobat, Bang Juma. Maka jelas yang Abang katakan tadi panjang lebar bahwa mereka lah memang yang patut dihukum. Nah, lanjut Bang Juma, di dalam saya baca ini dulu, Yohanes 7 ayat 19. Yesus mengatakan begini, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Maka itu tepat
Tuhan bicara di dalam Yeremia 31 ayat 32-33, aku akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama telah mereka ingkari. Tidak ada satu manusia dapat melaksanakan itu. Maka aku akan membuat perjanjian yang baru. Aku akan menulis hukumku di dalam akal budi mereka dan menaruhnya dalam hati mereka. Yesus di dalam Matius 5:17 menggenapi hukum Taurat. Di dalam hati Yesus dan akal budi Yesus itulah hukum Taurat itu ditulis dan ditaruh di dalam dirinya. Sehingga terjadi perubahan. Maka Lukas 16 ayat 14 mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun dalam pengajarannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus adalah hikmat. Saya coba baca dalam Roma 16 ayat 27. Bagi dia, Bapa, satu-satunya Elohim yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi hikmat Bapa yang tidak nampak, yang abstrak, tidak bisa kita lihat, nyata di dalam hidupnya Yesus. Itulah yang Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Elohim, nyata di dalam diri anak manusia yang namanya Yesus. Nah, Yesus inilah hidupnya yang harus kita teladani. Dan di dalam hidupnya Yesus itu hanya menaati perintah Bapa di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Begini dia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Bapa itu kasih, hukum utamanya juga pasti kasih. Jadi kalau orang tinggal di dalam kasih, dia selesai dalam melaksanakan seluruh hukum. Karena di dalam kasih tidak berbuat jahat. Orang yang mengasihi tidak berbuat jahat. Hukum bicara tentang kejahatan. Jadi orang berbuat jahat yang dihukum. Orang yang melanggar karena berbuat jahat terhadap sesama manusia, dia dihukum. Tapi kalau orang yang mengasihi, dia tidak akan berbuat jahat terhadap sesamanya. Walaupun di dalam 1 Timotius 1 ayat 8, 9, 10 dikatakan demikian. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Bang Zuma, saya akan melanjutkan ke dalam Efesus 2 ayat 15. Mengapa Paulus mengatakan hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Ini dia penjelasannya di dalam ini dia. Bang Suki mungkin bisa disampaikan ke poin-poinnya, Bang Suki, silakan lanjut. Poin-poinnya. Oke, ini yang ini dulu cepat ya. Jadi apa maksudnya membatalkan hukum Taurat di Efesus 2 ayat 15? Kita harus perhatikan di Efesus 2 ayat 14. Di situ ada permusuhan. Permusuhan, dia harus membongkar tembok pemisah. Karena mereka bangsa Yahudi itu, mereka memiliki identitas ritual, seremoni, sipil yang mana di luar bangsa itu tidak ada, tidak memiliki, sehingga mereka merasa superior, merasa paling diutamakan, sehingga sombong. Itulah yang dibatalkan oleh Paulus. Berikut juga dengan tentang sunat, aturan makanan halal haram, juga perayaan-perayaan hari raya. Itu yang dibatalkan supaya tidak terjadi lagi permusuhan dan terjadilah perdamaian di antara kedua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir yang diwakili oleh bangsa Yunani. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dan ketentuannya dibatalkan. Tetapi hukum yang utama, yaitu hukum moral, itu tetap teguh, sebab di dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat
karena iman. Jadi iman kepada Yesus semua sama sekali sebaliknya tidak kami meneguhkannya. Jadi Bang Juma, yang dibatalkan itu adalah identitas dari bangsa Yahudi itu, sehingga tidak lagi terjadi permusuhan. Karena Tuhan itu Tuhan semua manusia, Dia harus menyelamatkan semua bangsa. Ya, lanjut Bang, terima kasih. Sebenarnya ini kita sia-sia buang-buang waktu. Karena biar bagaimanapun saya menjelaskan, Saudara Suki tetap akan ngotot mengajarkan ajaran Romawi Yunani yang tidak suka dengan aturan Tuhan. Lukas 16 nomor 17, Yesus sendiri yang berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu ucapan Yesus. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan aturan Tuhan, yang mau hidup bebas seperti binatang, akan selalu aja ada dalil untuk membantah ajaran Yesus. Tadi Matius 5 nomor 19 tidak dibantah. Hanya mencari alasan-alasan untuk kemudian melegalkan ajaran memakan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah hukum-hukum Tuhan sebenarnya yang datang kepada orang-orang Yahudi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang Kristen. Tapi kenapa orang Kristen itu selalu mengatakan hukum Taurat itu batal? Itu senjata untuk supaya menenangkan orang-orang yang dimurtadkan menjadi pengikut Yesus Kristus yang keluar dari kubur, untuk merasa diri mereka itu sudah berada pada koridor yang benar. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa orang lain, bangsa lain. Kenapa Kristen sibuk? Ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dia telah membatalkan. Untuk apa batal? Kristen mau makan babi kek, mau makan gajah, mau makan kuda nil, ular naga. Tidak ada larangan bagi Kristen. Sedikit pun tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Kristen. Mana coba firman Tuhan yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah engkau makan walang sangit. Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah kau makan ubur-ubur. Ada enggak? Ada. Perintah-perintah larangan dan perintah untuk ketaatan itu hanya datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada untuk Kristen. Jadi kenapa harus sibuk? Sudah dibatalkan, enggak ada lagi. Kami tidak lagi melakukan itu seremonial, bla bla bla. Memang ada apa hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen? Sejak kapan kemudian hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen sehingga harus batal untuk Kristen? Itu kan cuma pepesan kosong doang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu untuk di luar Bani Israel. Begitu juga Musa. Tidak pernah Musa kemudian mengajarkan hukum Taurat itu untuk bangsa asing. Nggak ada. Bahkan sampai hari ini agama Yudaism atau Yahudi itu bukan agama syiar. Mereka tidak mengajarkan agama Yahudi kepada non-Yahudi. Buktinya apa? Kristen sudah berabad-abad, bahkan sudah ribuan tahun berdiri agama Kristen di Athena, di Antioquia. Tapi apakah kemudian hukum Taurat itu batal bagi pemiliknya? Tidak. Hukum Taurat berjalan untuk Yahudi, bagi kaumnya Yakub. Karena memang itu hukum Tuhan untuk mereka. Kristen aja ini yang sibuk sendiri. Wah, kami nggak makan babi lagi. Tompel, sejak kapan babi haram untuk kau? Kami ini tidak ibadah sabat lagi, tapi kami minggu, karena semua hari adalah hari. Emang sabat itu kapan diperintahkan kepada kau? Kapan? Kami ini enggak sunat kulub lagi. Kami ini sunat matamu suwe. Memang sejak kapan perintah sunat itu datang kepada kau Kristen? Ya sibuk-sibuk sendiri. Kami enggak lagi ini, kami sekarang ajaran kasih. Ya udah, kasih aja, ngapain kau batalkan hukumnya agama orang? Di kami itu nggak ada Bang Suma yang kayak begitu. Yang ada sama kami itu adalah kami ini tidak lagi menjalankan apa yang menjadi perintah Taurat.
Sejak kapan memang itu perintah Taurat untuk kalian? Sejak kapan? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Athena? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Roma? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Belanda yang datang membawa ajaran Kristen ke Indonesia? Kapan? Yang betul untuk orang-orang Roma, kitab Roma nomor 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Theos telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu yang betul. Tidak ada itu hukum Taurat dulu, hukum Taurat dulu. Prat, hukum Taurat itu hanya Bani Israel. Kebenaran versi Kristen itu seperti Roma 3 nomor 22. Kebenaran adalah karena iman dalam Yesus. Nah, sekarang ada nggak perintah wajib dari Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Nggak ada. Wahai orang-orang di luar Yahudi, hai, janganlah engkau makan babi ya. Janganlah kau mengharamkan dirimu babi ya. Janganlah kau sunatkan dirimu ya, karena hukum-hukum ini hanya untuk Israel. Kalau kalian bebas, kalian mau apa aja boleh. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Paulus bikin aturan sendiri untuk kaumnya, yaitu orang Roma dan orang Athena. Kaumnya Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Titik. Apa kitab yang Paulus kemudian punya? 13 kitab, yaitu kitabnya Kristen. Gak usah bawa-bawa Torah. Oh, kami gak disunat lagi bang, karena kami udah ditebus Yesus. Pret. Sejak kapan hukum Torah berlaku sampai harus Yesus mati untuk nebus kutuk hukum Torah? Aneh orang-orang ini. Jadi sekali lagi saya katakan, Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen aja. Mereka kehilangan jati diri. Kenapa? Mereka mengatakan hukum Torah milik orang kok. Orang Yahudi, mereka mengatakan Yesus telah menebus kami dari Taurat. Sejak kapan Taurat itu memang untuk kalian? Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan dalam Torah, Kejadian sampai kitab Imamat itu di mana tertulis kalau hukum Torah yang datang kepada Musa itu untuk Kristen? Di mana? Gak ada. Tapi Paulus mengaku aku diutus kepada non-Yahudi. Inilah yang terjadi dalam Kejadian 49 nomor 27. Bahwa keturunan Benyamin seperti serigala merampok ajaran Torah pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari kepada orang Roma dan Yunani. Inilah sehingga ada akibatnya muncullah Kristen, hasil daripada orang-orang keturunan Benyamin menggenapi nubuatan kalau keturunan Benyamin berlaku seperti serigala dan merampas ajaran Yahudi, memberikan kepada bangsa lain. Lahirlah agama Kristen. Itu fakta. Itu real, tidak bisa dibantah. Tidak akan ada yang bisa menemukan adanya perintah-perintah dalam hukum Torah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk non-Yahudi. Jadi Saudara Suki hanya menjelaskan Efesus 2 nomor 15. Emang apa hubungannya dengan Kristen? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalam. Untuk siapa? Untuk Kristen. Memang sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Yang terakhir, ketika Yesus datang sebagai role model katanya, sebagai yang harus dicontohi, sebagai harus diteladani. Apakah hari ini Kristen telah mencontoh dan meneladani hidup Yesus? Nahi, tidak. Kenapa? Karena ketika andai saja orang Kristen meneladani hidup Yesus, maka mereka tidak akan menjadi Kristen, tetapi mereka akan menjadi Yudaism. Tadi di awal saya bertanya, apakah Yesus hidup itu seperti Kristen? Kata Saudara Suki, tidak. Berarti yang diteladani oleh orang Kristen bukan Yesus, tetapi sibilisis yang datang dalam nama Yesus. Saya kira begitu saudara. Terlalu panjang lebar kita kemudian mendengarkan Saudara Suki. Tapi poinnya ya cuma doktrin dogma ala Athena ala Roma. Begitu saudara. Saya menghargai pendapat saudara. Betul, tapi betul. tidak ada nilai yang bisa didapatkan itu.